Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Khabar? Apa khabar teman-teman semua? Seperti biasa, bang, tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat dan yang samping keluarga serta insan yang tercinta. Bang Li nak ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sentiasa selalu hadir, dokong dan support Bang Li. Dan bagi yang baru saja menonton ataupun terjumpa ataupun terlihat channel ataupun video reaction di channel Lilia Pictures, sudilah kiranya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng yang gratis ini sebagai tanda support pada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi video ataupun informasi yang Bang Li ingin tonton bersama teman-teman mengenai apa guys? Mengenai 5 jenis pesawat tempur latih yang paling sangar ataupun paling menakutkan lah di Asia Tenggara. Jadi tanpa basa-basi, jom follow Bang Li, kita tonton video ni. Let's go guys. Di channel Cinema guys. 5 pesawat tempur latih. 5 pesawat tempur latih lanjut Latih paling lanjut menakutkan di Asia paling Tenggara. menakutkan. Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. Oke. Advanced Trainer Aircraft atau pesawat latih lanjut merupakan salah satu jenis pesawat untuk latihan pilot angkatan udara. Oke. Pesawat Latih jenis ini lanjut mampu panggil, melakukan kecepatan subsonik tinggi, manuver tinggi, dan dilengkapi dengan sistem yang mensimulasikan senjata dan pengawasan modern layaknya pesawat tempur. Bahkan beberapa di antaranya bisa diklasifikasikan sebagai pesawat tempur ringan. Nah, hari ini kita akan membahas pesawat tempur jenis ini yang dioperasikan dan menjadi andalan untuk latihan tempur bagi angkatan udara di kawasan Asia Tenggara. Oke, langsung saja berikut 5 di antaranya dan pastikan kamu tonton sampai habis ya. Tonton sampai habis ya. Sama-sama Bang Li ya. Alright, let's go. Cantik corak. 5. Aero L39NG. Aero L39NG. Next Generation. Wow. Itulah kepanjangan dari NG yang ada di nama pesawat tempur latih ini. Diproduksi oleh perusahaan dirgantara asal Ceko, Aero Vodocody. Aero L39NG merupakan suksesor atau penerus dari pesawat latih Aero L39 Albatros yang dikenal pada masa Perang Dingin. Pesawat tempur latih ini dibekali satu mesin turbofan William FJ444-4M bertenaga 16,89 kN, membuatnya mampu melaju dengan kecepatan maksimum hingga 900 km per jam, serta mampu terbang sejauh 2.590 jauh km. juga ya. Tapi hampir 1 Mach lajuannya. Dengan hanya mengandalkan tangki bahan bakar internal, Aero L39NG memiliki endurance hingga 4,5 jam dan ketinggian terbang maksimum hingga 11,5 km. Tinggi guys, sebagai pesawat tempur latih lanjut, L39NG tentu dilengkapi kokpit modern untuk 2 orang kru dan dibekali 5 jatuhan berkapasitas 1.200 kg yang bisa membawa persenjataan seperti rudal, amunisi, ataupun sensor. Bahkan juga ada opsi untuk menyematkan gunport sebagai cannon eksternal di bawah badan pesawat. Mantap. Nah, mulai diproduksi pada tahun 2015, pesawat yang memiliki panjang 12,03 meter ini telah dipesan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Amerika dan Perancis. Sementara di Asia Tenggara, Angkatan Udara Vietnam menjadi satu-satunya yang telah memesan pesawat Aero L39NG. Vietnam mulai memesan pesawat ini pada Februari tahun 2021. Pesanan ini mencakup berbagai macam suku cadang, peralatan untuk pelatihan berbasis darat, dukungan logistik, dan sistem bandara khusus. Kemudian di awal tahun 2024, canggih kokpitnya juga ya, diyakini telah diterima oleh Angkatan Udara Vietnam. 12 unit nantinya akan menggantikan armada Aero L39 Albatros yang telah dioperasikan Vietnam sebelumnya. Dulu mereka menggunakan Albatros ya. Yang generasi pertama, ini generasi kedua pula. Mungkin 4. bagus. Guizhou JL9. Guizhou JL9 kayaknya dari Tiongkok ni. Juga dikenal dengan nama FTC 2000 Mountain Eagle. Pesawat tempur latih yang satu ini berasal dari Tiongkok, dikembangkan oleh perusahaan Guizhou Aviation Industry Import-Export Company. Pesawat tempur latih transsonik berkursi ganda ini diciptakan berdasarkan pesawat JJ7 yang merupakan versi latih dari pesawat tempur Chengdu J7. Guizhou JL9 mulai diproduksi pada tahun 2013. Sejauh ini baru 3 negara
yang telah mengoperasikan pesawat tempur latih ini, yaitu Cina, Sudan, dan satu lagi merupakan negara Asia Tenggara yang akan admin kasih tahu sebentar lagi. Dengan dimensi panjang 14,5 meter, JL9 mampu terbang dengan kecepatan maksimum hingga 1.100 km per jam dan terbang hingga ketinggian 16 km. Lebih tinggi. Mesin tunggal turbojet afterburningnya yang mampu memuntahkan tenaga hingga 63,25 kN. Namun, dengan bahan bakar internal, jarak tempuh pesawat ini tidak terlalu jauh, yaitu hanya hingga 863 km. Tidak sampai 1.000 km ya. Kuat menggunakan bahan bakar afterburner. Viso JL9 juga dibekali cantelan atau hardpoint sebanyak 5 titik yang berkapasitas 2.000 kg. Bisa membawa tangki bahan bakar atau persenjataan berupa rudal udara ke udara jarak pendek dan BVR atau bahkan rudal anti radiasi. Fireport juga ada ya. Pesawat tempur latih ini juga bisa disematkan senjata internal berupa satu unit Cannon berkaliber 23 mm. Nah, pada bulan April tahun 2020, Tiongkok melaporkan bahwa negara Asia Tenggara yang tidak disebutkan namanya telah memesan JL9 varian FTC 2000G dengan pengiriman diperkirakan antara tahun 2021 dan 2023. Berapa ya? Kemudian baru-baru ini bisa dipastikan bahwa negara Myanmar lah yang telah memesan jet-jet tersebut. Saat ini Angkatan Udara Myanmar diperkirakan telah mengoperasikan sebanyak 6 unit FTC 2000G dengan tambahan yang sedang dalam pemesanan sekitar 60 unit lagi. Wow. Kamu nanya Myanmar yang memboyongnya. 6 unit, oke. Mantap. 3. Yakovlev Yak 130. Rusia nih. Next ada pesawat tempur latih buatan Rusia yang juga dipasarkan sebagai pesawat tempur ringan yang potensial. Ini bukan untuk latihan, ini bisa mulai dikembangkan pada tahun 1991, Yak-130 awalnya dikembangkan oleh dua perusahaan, yakni Yakovlev dari Rusia dan Air Maki dari Italia. Namun pada tahun 2000, perbedaan prioritas antara kedua perusahaan membuat kerjasama ini berakhir dan masing-masing perusahaan mengembangkan pesawat secara mandiri. Yakovlev dengan Yak-130, sementara Air Maki dengan M346 Masternya. Dengan dimensi panjang 11,49 meter, Yak-130 dibekali mesin ganda berkekuatan masing-masing 24,52 kN. Dengan mesin ini, pesawat mampu terbang sejauh 2.100 km, setinggi 12,5 km dan memiliki kecepatan maksimum hingga 1.060 km per jam. Dari segi persenjataan, Yak-130 dilengkapi 9 titik cantelan berkapasitas 3.000 kg yang mampu membawa berbagai jenis kombinasi senjata seperti roket S-8, R-73, dan bom. Tak lupa pesawat ini juga bisa disematkan gunport. Pesawat tempur latih ini juga telah dilengkapi sejumlah perangkat elektronik yang canggih. Salah satunya teknologi kokpit yang sudah mengusung Open Architecture Digital Avionics dengan standar 1553 data bus. Sudah digital. Saat ini ada 8 negara di dunia yang telah memiliki pesawat ini, yakni Algeria, Bangladesh, Belarus, Iran, Rusia, dan 3 lainnya berasal dari Asia Tenggara, yaitu Laos, Myanmar, dan Vietnam. Angkatan Udara Laos telah mengoperasikan sebanyak 4 unit Yak-130, ditambah 6 unit lagi yang masih dalam pemesanan. Sedangkan Angkatan Udara Myanmar telah punya sekitar 22 unit. Sementara itu, Angkatan Udara Vietnam dipastikan telah mengakuisisi sebanyak 12 unit pesawat Yakovlev Yak-130. Gimana Myanmar begitu banyak Yak ini? Mau bikin perang ke apa ini? Lanjut. 2. Air Maki M346 Master. Ini Maki Italia. Setelah berpisah dengan Yakovlev untuk pengembangan pesawat Yak-130, perusahaan asal Italia Alenia Air Maki mengembangkan pesawat latih tempur yang disesuaikan dengan standar NATO, yaitu M346 Master. Pada pesawat ini, Air Maki melakukan modifikasi yang cukup signifikan, termasuk perubahan pada sistem avionik, struktur dan mesin, dengan fokus untuk memenuhi standar NATO dan persyaratan operasional dari Angkatan Udara Barat. Dengan dimensi yang hampir sama dengan Yak-130, M346 Master tampil dengan avionik canggih, sistem kontrol penerbangan fly-by-wire, dan kemampuan untuk meniru karakteristik penerbangan dari berbagai jet tempur modern. Pesawat ini dibekali 2 unit mesin turbofan bertenaga masing-masing 28 kN,
membuatnya mampu melesat hingga kecepatan maksimum 1090 km per jam. Maju. Terbang mencapai ketinggian 13,7 km. Hampir sama dengan Yak tadi ya. 1925 km. Dilengkapi 7 hard points atau jantelan yang berkapasitas Ya, juga asalnya mereka 3.000 gabung kg, ya. M346 Kemudiannya Master mereka mampu berpisah. membawa aneka rudal dan bom untuk misi tempur udara ke udara dan udara ke permukaan, seperti rudal AIM-9 Sidewinder dan Sidewinder. AIM-65 Maverick. Selain Maverick itu, pun ada. pesawat ini juga bisa disematkan gun port eksternal untuk Oke. senjata berupa senapan mesin atau cannon berkaliber 20 mm. Pesawat yang juga punya Mantap. kemampuan pengisian bahan bakar di udara ini telah Wow. diakuisisi oleh setidaknya 9 negara di dunia, Yang ini termasuk canggih. Italia, Polandia, dan Qatar. Oke. Sementara di Asia kawasan Tenggara? Asia Tenggara, Singapura menjadi Oh. satu-satunya negara yang telah mengoperasikan Hanya pesawat ini, Singapura, yaitu sebanyak 12 unit. Keseluruhan Oh, pesawat Armaki. M346 Master kepunyaan Angkatan Udara Singapura M346 saat ini Master. ditempatkan di Pangkalan Udara Kazu, Prancis untuk program pelatihan jet tingkat lanjut bagi para calon pilot Angkatan Udara Singapura. Oh, di Perancis ya. Canggih pesawat latih. 1. T-50 Golden Eagle. Ya. Ini Yang buatan satu ini Kosel kan? tentu tak asing lagi bagi kamu. Pesawat tempur latih buatan negeri ginseng yang sebenarnya admin pun sudah cukup bosan membahasnya. Namun walaupun begitu, Kenapa ya? T-50 Golden Eagle memang memiliki spesifikasi yang cukup handal. Oke. Dikembangkan Iya, oleh perusahaan Korea Corsair. Aerospace Industries bersama Lockheed Martin, Lockheed Martin. pesawat ini mulai dikembangkan pada akhir tahun 1990-an dan mulai diproduksi pada tahun 2001 sampai sekarang. Oh, sudah lama juga ya. T-50 memiliki beberapa varian. Untuk varian dasar T-50 Golden Eagle merupakan varian latih lanjut yang tidak dipersenjatai, tetapi dapat dimodifikasi untuk pelatihan senjata. Kemudian ada TA-50. Varian ini telah dimodifikasi untuk pelatihan tempur atau peran serangan ringan, dilengkapi Wow. berbagai jenis persenjataan. Lalu ada FA-50. Untuk FA-50. varian ini sudah tergolong pesawat tempur ringan. Dengan dimensi Pesawat panjang tempur ringan, ya? 13,14 meter, pesawat ini FA-50 dibekali satu itu mesin Malaysia turbofan boyong General dari Electric Kosel. F404 bertenaga 78,7 kN. Dengan mesin ini, T-50 menjadi yang tercepat di daftar video ini, yakni dengan kecepatan maksimum mencapai Mach 1,5 atau 1,5. sekitar 1837,5 Wow. km per jam. Maju ya. Golden Eagle ya. Pesawat ini juga mampu terbang hingga ketinggian 14,63 km, serta memiliki jarak tempuh 1.851 km. Nanti dia punya Untuk apa varian itu? TA-50 dan FA-50, Warna pesawat ini dilengkapi coraknya. jantelan berkapasitas 5.400 kg yang mampu menggotong berbagai jenis rudal dan bom, seperti rudal AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick, dan bom CBU-97. Tak lupa, satu pucuk cannon berkaliber 20 mm juga ikut disematkan. Nah, di kawasan Asia Tenggara Lumayan ada 4 negara yang telah senjatanya ya. mengakuisisi keluarga Rudal. pesawat T-50. Pertama, T-50. ada Indonesia yang saat ini telah mengoperasikan 13 unit T-50I, T-50. ditambah 6 unit yang sedang dalam pemesanan. Sudah ada T-50 kemudian 19. TNI Angkatan Udara ini telah di-upgrade dengan radar kontrol tembakan ELM-2032 dan senjata Canggih. Genos. Kedua, Canggih. ada Thailand, yang mana Angkatan Udaranya telah Thailand. punya 14 unit T-50TH plus 2 unit dalam pemesanan. Selanjutnya, 16. Angkatan Udara Filipina Totalnya ya. yang mengoperasikan varian tempur ringan FA-50PH sebanyak 12 unit. Dan terakhir ada Malaysia yang pada Ya. Februari tahun 2023 telah memesan varian FA-50 Blok 20 sebanyak Apa 18 unit. Blok 20, 18 unit ya. Latihan dan juga bisa bertempur. Two in one lah. Jadi itulah dia 5 pesawat bisa tempur latih menjimat- lanjut paling belanja. menakutkan di Asia Tenggara menurut si 5. Nah, tonton Nice. juga video yang satu ini untuk alutsista menakutkan lainnya. Iya. Kalau kamu punya info tambahan, Terima pendapat kasih. sendiri, atau punya ide Si untuk 5. video baru, tulis aja di kolom komentar. Itulah dia tadi guys. 5 pesawat tempur latih paling menakutkan di Asia Tenggara. Jadi Bang Li juga rasa bangga kerana ada juga negara Bang Li, Malaysia, setelah memboyong ataupun membeli pesawat FA-50 Blok 20 dari Corsair. Itu generasi yang terbaru, terkini ya. Jadi mungkin ada sedikit-sedikit perbezaan lah. Nggak ada banyak bedanya. Untuk pelatihan bakal pilot pesawat tempur
TNI, AU, TUDM Malaysia, ianya amat sesuai kerana pesawat ini juga bisa digunakan untuk pertempuran, bukan hanya untuk latihan. Jadi alang-alang sudah berlatih itu bisa digunakan juga. Jadi seperti Bang dikatakan tadi, menjimatkan belanja, mau maintenance lagi ya, mau memboyong dia punya spare part ataupun rudal-rudalnya, itu bukannya murah-murah guys, semuanya belanjanya gede, belanjanya lumayan besar gitu ya. Jadi bagaimana pandangan teman-teman? Jika ada teman-teman yang ingin berkongsi informasi atau maklumat yang lebih mengenai pesawat-pesawat latih, pesawat tempur latihan, jadi boleh share di ruangan komen. Seperti biasa kita bincang dan bahas sesuatu yang positif, gak ada salahnya. Jangan segan, jangan silu guys. Teruskan dukung dan support channel Lilia Pictures ni. Bang ni akan terus menonton dan mereact berkaitan dengan teknologi militer, apa saja, wisata. InsyaAllah artis akan datang, tapi Bang Li ingin menonton bersama teman-teman. Okay, ya, terima kasih sekali lagi channel Silima. Jangan lupa dukung dan support, subscribe channel Silima, juga gratis, dan juga Lilia Pictures. Sampai sini dulu video kali ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum, bye bye.